Di sana tempat lahir beta di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya Bagus Pradana dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab angkatan 24B. Kami akan menjelaskan tentang persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran bahasa Arab sebagai sarana penguatan karakter bangsa. Untuk pertama yang menjelaskan adalah saya sendiri, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk mempersingkat waktu, langsung kita ke pembahasan. Berikut slide-slide yang akan saya tampilkan. Sebagaimana yang kita ketahui, kita akan membahas tentang persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran bahasa Arab sebagai sarana penguat karakter bangsa. Kita ke latar belakang. Bahasa Arab sering dipandang secara sempit hanya sebagai alat ibadah, namun dalam konteks akademik, bahasa ini membawa beban moral dan etika yang tinggi. Ya, ketika seorang belajar bahasa Arab, tidak hanya dia belajar bahasa untuk ibadah, tidak. Banyak hal yang akan dia temukan. Melalui pengajian literatur dan praktik komunikasi, mahasiswa dipaksa untuk menginternalisasi nilai-nilai kejujuran, ketelitian, dan penghormatan terhadap orang lain yang merupakan fondasi karakter bangsa. Ketika seseorang semakin banyak belajar budaya, dia akan semakin menghargai budaya-budaya negara yang lain. Tujuan penelitian pertama, identifikasi, memetakan persepsi subjektif mahasiswa terhadap nilai-nilai moral yang terkandung dalam kurikulum bahasa Arab. Apakah di situ ada nilai-nilai moral yang terkandung dalam kurikulum ataukah hanya sekedar linguistik, ilmu-ilmu linguistik saja. Habis itu integrasi nilai, menganalisis keterkaitan antara penguasaan gramatikal linguistik dengan pembentukan siswa disiplin mahasiswa. Ya, apakah dengan tersistemnya linguistik bahasa Arab, kan bahasa Arab itu sangat-sangat tersistem, rapi dan jelas. Tidak bisa seorang itu belajar loncat. Dia itu harus dibaca dari A sampai urut sampai Z, tidak bisa A langsung Z, tidak. Nah, apakah itu akan membentuk sikap mahasiswa yaitu disiplin? Nah, itu sebagai tujuan penelitian. Nah, yang terakhir adalah karakter bangsa, menguji efektivitas materi ajar dalam memperkuat semangat nasionalisme dan integritas di lingkungan kampus. Nah, apakah dalam materi ajar dalam pembelajaran bahasa Arab itu ada materi yang dapat memperkuat semangat nasionalisme dan integritas di lingkungan kampus, atau bahkan malah menjauhkan mahasiswa dari mencintai bangsa Indonesia, yakni sekedar malah mencintai bangsa-bangsa lain. Nah, itu tujuannya. Kita harus untuk mengetahui hal itu. Nah, pilar karakter yang diperkuat pertama, religiositas, ketaatan spiritual yang muncul dari pemahaman teks suci secara langsung dan benar. Ketika seseorang belajar bahasa Arab dengan benar dan dia mampu, maka kemungkinan dia semakin paham ayat-ayat Allah, Al-Quran, dan hadis itu semakin tinggi dibandingkan orang yang tidak memahaminya. Nah, ini akan meningkatkan nilai keimanan, nilai keagamaannya. Jadi itu hal yang sangat-sangat bermanfaat untuk sebagai orang muslim apalagi ya. Lalu integritas, membangun kejujuran melalui analisis teks yang memerlukan ketajaman nurani dan akal. Ketika seseorang menganalisis teks bahasa Arab, itu memerlukan ketajaman nurani tanpa di latar belakang oleh paham tertentu atau pemikiran tertentu. Nah, itu seseorang akan semakin memperkuat kejujurannya, dan dia memerlukan akal. Jadi benar-benar dia harus menggelontorkan fokus dan ilmunya terhadap analisis teks tersebut. Nah, ketika menerjemahkan teks, maka kejujuran itu diuji. Apakah dia akan menjelaskan dengan apa adanya sebagaimana teks tersebut, atau akan dia kesampingkan ke hal-hal lain. Nah, nilai kejujuran lah yang akan diperkuat. Lalu ada nasionalisme, menghargai kekayaan budaya global untuk memperkokoh identitas bangsa di kancah dunia. Dengan seseorang yang mempelajari banyak budaya, dia akan semakin menghargai kekayaan budaya global. Nah, ketika seorang sering toleransi, maka ini adalah sesuatu yang dapat memperkokoh identitas bangsa di kancah dunia. Syukron. Perkenalkan, nama saya Firja Septiawan. Saya akan melanjutkan pemaparan dari
teman saya Bagus Pradana. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Bagus tadi. Dari aspek religiositas dan moral. Nah, bahasa Arab dipandang sebagai pintu gerbang menuju nilai-nilai ketuhanan yang lebih mendalam. Mahasiswa merasa bahwa dengan pemahaman bahasa ini mereka memiliki kendali atas kualitas spiritual mereka sendiri. Nah, pembelajaran ini memicu pada proses tadabbur atau perenungan yang mendalam yang secara otomatis memperbaiki perilaku keseharian mahasiswa menjadi lebih tenang, lebih santuy, lebih bijaksana. Nah, itu tadi dari aspek religiositas dan moral. Yang kedua adalah dari aspek kedisiplinan dan ketelitian. Nah, disiplin melalui kaidah sistem i'rab contohnya, yaitu i'rab itu apa? Perubahan harokat dalam bahasa Arab. Nah, i'rab ini menuntut mahasiswa untuk lebih teliti, harus teliti benar kayak itu nah. Dalam menggonta-ganti harokat pada akhir kata. Nah, apabila ada sedikit saja kesalahan, nah itu bisa merubah makna dari kalimat tuh secara total semuanya. Nah, jadi ini bisa melatih ketelitian dan fokus mahasiswa. Nah, proses ini melatih otak mahasiswa untuk bekerja secara sistematis, taat aturan, dan memperhatikan detail terkecil sebuah karakter yang sangat dibutuhkan dalam membangun bangsa. Nah, yang ketiga adalah dimensi komunikasi dan adab. Nah, itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah dalam etika berbicara. Contohnya pada praktik muhadasah melalui penggunaan kata santun sesuai lawan bicara. Yang kedua adalah toleransi inklusif, memahami budaya Timur Tengah, menumbuhkan sikap terbuka terhadap perbedaan. Dan yang ketiga adalah gotong royong, yaitu diskusi kelompok, memecahkan teks, melatih empati dan kerjasama tim. Nah, dari itu tuh bisa melatih kita agar lebih empati dan lebih bagus dalam kerjasama tim. Ya, itu saja dari saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan, selaku mahasiswa PBA S1 Inasasari Banjarmasin, lokal B angkatan 2024. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan daripada teman saya, yaitu korelasi keterampilan dan karakter. Nah, yang pertama itu ada keterampilan istima, yaitu maharo istima. Nah, di maharo istima itu melatih daripada kesabaran dan fokus, karena mahasiswa harus mendengarkan dengan cermat sebelum memahami isi pembicaraan. Terus yang kedua itu ada maharo kalam, berbicara, yaitu di sini itu untuk melatih keberanian dan kesantunan dalam menyampaikan pendapat. Terus selanjutnya itu ada maharo qiraah, yaitu melatih sikap kritis dan ketekunan dalam memahami informasi apa yang dibaca. Terus yang terakhir itu ada maharo kitabah, yaitu menulis, yaitu di sini melatih kejujuran akademik, disiplin, serta kemampuan mengikuti aturan penulisan. Nah, jadi di setiap keterampilan berbahasa Arab memiliki kontribusi dalam membentuk karakter tertentu pada mahasiswa. Nah, terus lanjut untuk tantangan dan solusinya, yaitu di sini hambatan utama stereotip bahwa bahasa Arab itu sulit dan membosankan seringkali itu bisa menurunkan motivasi mahasiswa di awal perkuliahan. Terus hambatannya ada juga terbatasnya media ajar yang secara eksplisit menghubungkan teks Arab dengan isu-isu kebangsaan terkini. Nah, di sini ada 2 tantangan utama dalam pembelajaran bahasa Arab loh. Nah, pertama tuh masih banyak anggapannya mahasiswa yang menganggap bahasa Arab itu sulit dan membosankan. Yang kedua tuh masih terbatasnya media pembelajaran yang menghubungkan materi bahasa Arab dengan isu-isu kebangsaan dan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini strategi solusi yang dapat kami berikan di sini ada digitalisasi materi, yaitu menggunakan aplikasi interaktif agar pembelajaran lebih relevan dan gaya hidup milenial. Nah, di situ artinya menggunakan aplikasi atau video interaktif dan juga teknologi digital agar pembelajaran lebih menarik. Terus yang kedua itu ada contextual learning.
mengangkat tema diskusi mengenai toleransi dan sejarah perjuangan bangsa dalam teks Arab. Nah, di sini maksudnya tuh seperti mengaitkan materi bahasa Arab dengan realitas kehidupan mahasiswa seperti isu toleransi, sejarah bangsa, dan nilai kebangsaan. Dan untuk yang terakhir itu untuk kesimpulan daripada pembahasan yang sudah kami bahas tadi, yaitu ada pembelajaran bahasa Arab bukan sekadar transfer ilmu linguistik, melainkan investasi karakter bangsa dengan persepsi positif mahasiswa. Instrumen ini mampu melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual dan kokoh secara moral, yang dimana maksudnya penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa Arab bukan hanya secara transfer ilmu linguistik, tapi lebih daripada itu. Nah, bahasa Arab merupakan investasi karakter bangsa karena mampu membentuk mahasiswa yang religius, disiplin, jujur, santun, dan memiliki wawasan kebangsaan. Nah, jadi dengan adaptasi yang positif terhadap pembelajaran bahasa Arab tuh diharapkan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga kuat secara moral. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bahasa Arab memiliki peran strategis dalam membangun karakter bangsa melalui penguatan nilai religiusitas, integritas, kedisiplinan, dan nasionalisme. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Arab perlu terus dikembangkan secara inovatif dan kontekstual agar manfaatnya semakin dirasakan oleh mahasiswa. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf, kurang atau lebihnya juga mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.